Tuhan, amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur yang ke-100, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Berapa banyak yang setuju dengan firman Tuhan ini? Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Sebab Engkau baik, kami setuju dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami datang dengan ucapan syukur Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, perkenanan-Mu atas kehidupan kami, kemurahan demi kemurahan yang Engkau limpahkan atas hidup kami Bapa. Terima kasih untuk kesetiaan umat-Mu, anak-anak-Mu yang siang hari ini memilih datang mencari wajah-Mu. Sebab kami tahu di luar Tuhan kami tidak mampu, di luar Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu Bapa, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu sepanjang ibadah di siang hari ini. Berkati setiap pribadi lepas pribadi, bangku-bangku yang belum terisi, Engkau yang mengirim setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau datang memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya.
kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Sekali lagi katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan semuanya. Kami mengakui dengan bibir, mulut, lidah kami bahwa tidak ada Allah lain selain Engkau yang perkasa, yang mulia. Mari yang setuju katakan, serukan namanya. Come on. Di dalam nama Yesus, amin. Dia luar biasa. Sekali lagi katakan, serukan namanya. Bisa lebih baik dari ini, saudara. Come on. Segala kuasa tunduk. Yes. Dia luar biasa, perkasa mulia. Are you ready, messenger? One. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yes, we worship you, oh God. Untuk Raja di atas segala raja. Come on, praise God. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus. Serukan namanya, Yesus tuh. Saya mau dengar suara jemaat saja katakan. Akui itu, saudara. Amin. Akui itu. Dia luar biasa. Dia perkasa dan mulia. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, serukan namanya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Tidak ada yang terlalu sulit buat Engkau Tuhan. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Angkat kedua tanganmu, katakan Yesus, Yesus nama di atas. Yes, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi, come on. Nama Yesus, nama yang murni, nama yang mulia, nama yang manis, nama yang selalu memberikan kedamaian dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dia. Kasih tahu kiri dan kananmu, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali.
terjadi dalam hidupku. Terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti. Ku dikuasai ketakutan. Ketika lidah tak mampu bicara, mata menjadi bahasa surga. Ku tersungkur bersujud berseru padamu, Tuhan jadi andalanku. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan. Hidupku limpah dengan berkat. Beri tepuk tangan untuk Dia yang luar biasa, untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang terjadi dalam hidupku. Terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti. Ku dikuasai ketakutan. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun
Bahkan Dia menampung setiap air mata kita di kirbatnya yang kudus. Amin. Jadi kemenangan hidupku limpah dengan berkat. Sekali lagi katakan, berseru pada Yesus. Jadi kemenangan yang diberkati Tuhan, boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Berseru pada Yesus, berseru kepadanya, mataku dibuatnya. Amin. Jadi kemenangan hidupku limpah dengan declare, berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, mataku dibuatnya. Jadi kemenangan hidupku limpah dengan berkat. Let's sing it one more time. Berseru pada Yesus. Yes, haleluya. Air mataku dibuatnya. Jadi kemenangan hidupku limpah dengan berkat. Hidupku limpah dengan berkat. Katakan dengan iman, hidupku limpah dengan berkat. Mari ambil waktu beberapa saat ini, mari sembah Dia. Hampiri Dia dengan caramu yang terbaik kepada Tuhan, dengan bahasamu yang terbaik kepada Tuhan. Bawa segala pergumulanmu, bawa segala kesulitan keluh kesahmu, sebab Tuhan dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya. Jangan menahan apa yang menjadi milik Tuhan siang hari ini. Sheda bahanda ya lalana maya se. Betapa kami bersyukur, kami bangga, dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Sheda bahanda ya lalana maya se. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber damai kami. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Semua Engkaulah sandaran kami, gunung batu kami, menara perlindungan kami untuk selamanya. Ku mau menyembah-Mu, ku mau memuji-Mu, ku mau senangkan Engkau, ku mau tinggikan nama-Mu. Cause you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are awesome in this place. Why, yeah. 'Cause you are holy. You are glorified. Be magnified. Oh God. Yeah. Boleh angkat kedua tangan kita sama-sama. How great is our God. Sing with me, how great. And all we see how great, how
Dia Allah yang luar biasa. Angkat tanganmu sama-sama. How great is our God. Amen. Yes. Sing with me. How great is our God. And all we see how great is our God. Katakan Jesus name, Jesus name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing. My heart will sing. How great is our God. How great is our God.
bersyukur kepadamu karena Engkau telah menolong kami untuk melalui segala sesuatu yang menjadi bagian dalam hidup kami. Kami berterima kasih dalam kemurahan-Mu. Engkau membawa kami dan menerima kami padamu sendiri sehingga kami dapat beribadah di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Kiranya Engkau melayakkan kami untuk menerima berkat-Mu yang baik dan menerima kebenaran firman-Mu. Agar dengan demikian kami dapat diubahkan menurut jalan-jalan dan kehendak-Mu. Engkau yang kiranya menolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Engkau yang memampukan kami untuk dapat mengasihi-Mu. Dan Engkau yang menolong kami untuk dapat melakukan segala sesuatu yang berkenan bagi-Mu. Tolong ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Agar dengan demikian maka Engkau menjadi semua atas semua dalam kehidupan kami. Engkau yang menolong hamba-Mu yang tidak murni. Dan Engkau yang mengampuni segala ketidakmurnian. Dan Engkau yang menolong jemaat-Mu yang kudus untuk dapat mendengarkan sebagaimana Engkau telah memampukan para murid-Mu dan para rasul-Mu. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus dengan Bapa-Mu yang baik dan Roh-Mu yang kudus, untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan kita dapat bertemu tempat ini beribadah bersama. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan menurut Injil yang ditulis oleh Lukas dari pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-14. Ini adalah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang ditulis oleh Injil Lukas. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya sendiri. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, "Yalah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai ini? Tuhan mau menyampaikan bahwa kehidupan rohani itu tidak semudah yang orang pikirkan. Dan kehidupan rohani itu bukan tentang apa yang tampak dari luar. Dan kehidupan rohani itu bahkan sejatinya bukan hanya apa yang ada di dalam hati, tapi tentang dari mana itu datang. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dan orang yang sungguh-sungguh mengenal pelayanan yang sejati, itu akan benar-benar mengerti siapa dirinya di hadapan Allah. Kristus memberikan perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai ini untuk memberikan kita gambaran bahwa sekalipun doamu baik, sekalipun doamu mulia, sekalipun ketaatanmu begitu baik, tapi jikalau itu tidak disertai dengan kerendahan hati, maka itu tidak pernah berguna. Orang Farisi ini tidak ada yang salah dalam doanya. Ia berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan bahwa ia telah taat, ia telah memberikan persembahan, ia telah melakukan banyak hal, dan ia tidak menjadi seperti orang lain dalam hal dosa. Dia berterima kasih kepada Tuhan untuk ketaatannya dan untuk banyak hal yang diterima dalam hidupnya. Tetapi ketika hatinya dalam doa itu merasa bahwa dengan semua yang dia lakukan itu dan semua ketaatan itu dia merasa lebih baik daripada orang lain, dan bahkan dia lupa sendiri bahwa dirinya adalah orang berdosa, maka Tuhan sendiri menaruh kejijikan terhadap orang yang demikian. Karena mulutnya menyampaikan rasa syukur tapi hatinya penuh dengan keangkuhan, maka itu tak mungkin berkenan di hadapan Allah. Tapi pemungut cukai ini, ia sendiri melihat dirinya sebagai orang yang begitu berdosa. Maka di hadapan Tuhan semesta alam,
Ia bahkan tidak berani menengadah ke langit, tapi dia hanya mau mengatakan, ya Allah, kasihanilah ke orang yang berdosa ini. Hari ini gereja telah jatuh dalam tipuan yang begitu besar. Kita dituntut oleh performa. Bagaimana pelayanan terlihat besar, bagaimana ketaatan tak boleh bercacat, bagaimana kehidupan seolah-olah tak boleh bercela. Kita dituntut untuk menjadi sempurna, tapi tuntutan itu sendiri tidak datang dari kerendahan hati dan bukan demi kerendahan hati. Sekarang banyak orang mengikut Tuhan, melakukan banyak ketaatan dan lain sebagainya, bukan karena kerendahan hatinya, tapi demi berharap sesuatu yang lebih besar bagi kepentingan dan ambisi, keinginan-keinginan pribadinya. Orang yang demikian pertama-tama terlihat rohani, tapi pada akhirnya akan dibuang oleh Allah. Mengapa demikian? Di dalam Matius 7, orang yang ditolak oleh Tuhan, yang dibuang oleh Allah adalah orang-orang yang begitu berani di hadapan Allah berkata, bukankah kami bermujizat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Ia terlalu lancang, terlalu berani untuk berbicara di hadapan Tuhan semesta alam di hari penghakiman terakhir. Artinya selama kehidupannya sebelum penghakiman itu tiba, dia tidak melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang sakral, tetapi kesombongan hatinya telah memperlakukan Allah seperti memperlakukan manusia. Dalam kehidupan rohaninya dia merasa layak untuk menuntut dan meminta lebih kepada Tuhan, tanpa menyadari yang pertama-tama anugerah yang terbesar yang dia terima adalah pengampunan dosa. Orang-orang yang demikian terdengar rohani, tapi orang-orang yang demikianlah orang yang paling tidak disukai oleh Kristus. Maka kita begitu heran kenapa orang yang bermukjizat, kenapa orang yang bernubuat demi nama Kristus, tapi ditolak oleh dia. Karena ia telah melakukan semuanya itu, mukjizat dan segala sesuatu itu, bukan karena kerendahan hatinya, tapi karena kesombongannya. Maka Tuhan tidak berkenan kepada hal-hal yang demikian. Maka sekarang banyak orang Kristen tertipu oleh apa yang tampak di luar. Kita berpikir bahwa iman yang sejati adalah tentang bagaimana kita memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan dalam doa kita. Padahal kehidupan rohani tidak seperti itu. Bahkan dalam doa orang Farisi ini, dia telah menghujat Allah. Dalam doa orang Farisi ini, ia telah menjadi berdosa. Hati-hati dalam doamu. Kamu bisa berdoa, tapi belum tentu doamu itu datang dari kemurnianmu. Hati-hati dalam keinginanmu. Dan hati-hati dalam permintaanmu kepada Tuhan. Kita ini tidak mengerti apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Lebih mudah bagi kita mengajari Allah dalam doa daripada mengatakan jadilah kehendakmu dan mempercayai dia dalam seluruh penyelenggaraannya bagi kehidupan kita. Lebih mudah bagi kita menuntut Allah, mengajari Tuhan, demikianlah Tuhan yang baik bagiku, maka berikanlah ini bagiku. Lebih mudah bagi kita untuk mengatakan itu kepada Tuhan daripada berkata, aku percaya pada penyelenggaraanmu, kehendakmu dan kedaulatanmu, maka jadilah kehendakmu. Orang semakin dekat dengan Tuhan, itu akan semakin melihat dirinya orang yang sangat berdosa. Orang yang berhasil mengikut Yesus adalah orang yang melihat dirinya orang yang paling berdosa. Paulus di awal-awal pertobatannya, dia masih membanggakan segala karunia di hadapan jemaat di Korintus. Tapi sebelum dia mati, dia mengatakan bahwa di antara semua orang, akulah yang paling berdosa. Seorang hamba yang benar, seorang pelayan yang benar, dan umat yang benar, ketika semakin dekat dengan Tuhan, ia akan semakin banyak berduka karena melihat banyak dosa-dosanya.
Orang yang mengaku semakin dekat dengan Tuhan tapi merasa makin suci, makin diurapi, dan lebih baik daripada orang lain. Dia telah tertipu oleh ketidakmurnian hatinya. Karena sebagaimana sesuatu ketika dia lebih dekat kepada terang, maka semuanya diterangi. Seperti tempat yang gelap, apabila diterangi demikian rupa, semua yang ada dalam kegelapan itu terlihat tanpa celah. Maka semakin kita lebih dekat kepada Allah, terang dunia itu, maka semua kegelapan, semua dosa, semua ketidakmurnian, dan semua kemunafikan kita ditelanjangi di hadapan Allah. Dan itu akan membuat hati kita berduka dan hati kita akan dihancurkan. Tapi itu bukan karena Allah membenci, tapi karena Allah benar-benar mengasihi kita untuk memurnikan semua motivasi dan kebenaran yang ada dalam diri kita. Untuk itulah semua para nabi dan para rasul begitu hidup dalam kesukaran. Tak seorang pun di antara mereka, para nabi Tuhan dan juga para rasulnya Kristus, yang hidup dalam rasa nyaman dan keamanan. Tapi semuanya mereka hidup dalam hal yang sukar, dalam penderitaan. Bukan karena Allah tidak memberkati mereka, tapi karena Allah lebih peduli kepada kemurnian iman mereka daripada rasa aman yang palsu ketika di dunia ini. Karena Tuhan telah menganugerahkan pengetahuan kepada para nabi dan para rasul bahwa hidup di dunia ini bukanlah tujuan. Jadi kamu jangan bertingkah dan jangan melakukan segala sesuatu seolah-olah dunia ini adalah tujuan daripada kehidupanmu. Dan jangan pernah merasa memiliki apapun karena apa yang kamu miliki jikalau kamu tak pernah menerima apapun dari anugerah Allah. Rendahkanlah dirimu setiap hari dengan melihat dirimu sebagai orang yang paling berdosa. Agar kamu disucikan, dimurnikan. Gak mungkin seseorang datang kepada seorang dokter jikalau ia tak merasa ada yang salah dalam dirinya. Gak mungkin seseorang akan memulai pemulihan di tempat pembaringan orang sakit jikalau ia sendiri tidak mengalami rasa sakit. Maka mungkinkah kamu dipulihkan? Maka mungkinkah jiwamu dan mungkinkah kerohanianmu diperbaiki oleh Kristus jikalau engkau sendiri tidak sadar akan dosa dan pelanggaranmu? Maka Bapak Antoni pernah mengatakan bahwa orang yang paling diberkati adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang melihat dosa-dosanya. Sebab Kristus mengatakan jikalau Roh penghibur, jikalau Roh penolong itu datang ke dunia ini, ia akan menginsafkan seluruh dunia akan dosa. Jadi buah yang paling besar dari Roh Kudus di dalam hidup setiap orang percaya adalah ketika dia semakin sadar dirinya orang berdosa. Itulah yang dilakukan semua para rasul. Roh Kudus itu tidak menenangkan kamu dalam semua hal-hal yang tak berkenan bagi Allah. Roh Kudus itu tidak menenangkan kamu dalam kekacauan. Tapi Roh Kudus itu melatih kita dan membawa kita dan menimbulkan kita kepada pengharapan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Maka gak mungkin seseorang bisa mengikut Tuhan jikalau ia sendiri tidak menghancurkan hatinya. Karena semua orang benar di dalam seluruh kesaksian kitab suci terlebih dahulu diremukkan oleh Allah agar ketika ia mengikut Allah, ia tidak lagi mencampuri kepentingan dirinya sendiri, tapi ia benar-benar hidup dalam anugerah Allah. Orang yang demikianlah yang diselamatkan. Keselamatan itu tidak mudah. Jangan kamu berasumsi bahwa kamu hari ini sudah selamat. Hari ini belum seorang pun yang selamat sebelum kematiannya tiba. Karena iman itu adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan dan dibawa sampai pada kesudahannya. Sebagaimana Paulus mengatakannya. Jangan pernah berasumsi tentang dirimu sendiri. Dan jangan pernah merasa kamu telah duduk dalam keselamatan. Belum. Kalau kamu merasa kamu sudah selamat karena kamu belum mengerti apapun tentang dirimu. Keterbatasan kita akan pengetahuan tentang anak Allah dan keterbatasan kita akan pengetahuan tentang diri sendiri membuat kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Maka perbanyaklah, perlengkapilah dirimu dengan senjatanya Allah. Kerendahan hati,
Penglihatan akan hal-hal rohani. Penglihatan rohani itu bukan melihat tanda-tanda yang besar di langit. Penglihatan rohani itu adalah tentang bagaimana kita dimampukan melihat hal-hal rohani dalam diri kita. Berkenan atau tidak di hadapan Allah. Itulah yang berkenan Bapak Ibu. Waktunya sudah tiba dan akan tiba. Bahwa segala sesuatu sedang diambil oleh Tuhan bagi kegenapan jumlah yang akan Ia selamatkan. Jikalau hari ini kamu terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniamu, jikalau hari ini kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaanmu dan kamu tidak memiliki waktu untuk berdiam diri, merefleksikan dirimu, menanyakan keadaanmu di hadapan Allah, meminta anugerahnya agar kamu dikoreksi, maka kita gak pernah berjalan dalam keselamatan. Begitu mengherankan jikalau orang yang bermujizat dan bernubuat demi nama Tuhan pun dibuang oleh Tuhan. Apalagi yang tidak. Keselamatan itu gak mudah. Tapi itu tergantung apa yang kamu rindukan. Apa yang kita rindukan dari Kristus? Apa yang kita mau dari Dia? Jikalau kamu mencintai pribadinya dan mencari Dia, maka dalam hidupmu kamu gak akan membedakan mana sukacita dan duka cita. Tapi kamu akan menerima semuanya sebagai kehendak Allah demi keselamatanmu. Karena apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup setiap manusia, itu ada yang baik yang Tuhan kerjakan, sebab Ia turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi jiwa manusia. Tapi dosa-dosa kita membuat kita gak mengerti apa yang sedang Tuhan perbaiki dalam hidup kita, bahkan melalui pergumulan dan penderitaan kita. Injil palsu yang timbul dari setan hari ini mengajari kamu bahwa kamu gak boleh menderita dalam mengikuti Yesus. Itulah yang membuat orang banyak binasa. Bahwa mengikut Tuhan semuanya baik-baik saja. No. Jikalau Kristus yang adalah kepala tidak demikian, mengapa kamu yang adalah hamba harus demikian? Tipis sekali. Penyesatan hari ini tidak dimulai dengan hal-hal yang besar, tapi justru melalui perubahan ideologi yang halus di dalam semangat Injil dari Tuhan. Mengubah maknanya. Bukan berarti berkat Tuhan itu salah. Tetapi yang kamu pandang sebagai berkat itu apa? Apa yang kamu artikan sebagai berkat? Kalau yang kita pikirkan bahwa Kristus itulah berkat, kalau yang kita inginkan bahwa Kristus itulah berkat yang sejati, dan hanya Dialah berkat yang terbesar, maka kita akan berterima kasih untuk semua jalan yang membawa kita dekat kepadanya. Jikalau penderitaan dan kesulitan dan pergumulanmu membuat engkau lebih dekat dengan Tuhan, bukankah kamu harus bersyukur kepada Dia jikalau Tuhan sendiri adalah berkat bagimu? Jikalau rasa sakit yang ada di dalam dirimu membuatmu lebih dekat kepada Tuhan, bukan kamu perlu bersyukur kepada semuanya itu, karena itu membuatmu dekat dengan Tuhan. Jikalau Tuhan adalah berkat bagi pribadimu. Tapi jikalau bukan Tuhan yang menjadi tujuanmu, semuanya itu kamu anggap aneh dan asing. Ketika kita mendengar hal seperti ini, kita akan berusaha untuk membela diri, mencari alternatif dan definisi demi definisi lain demi memuaskan pendapat kita. Itulah dosa. Kelicikan yang terselubung seperti Adam, nenek moyang kita itu. Kita telah memiliki kebenaran dalam diri kita sendiri, dan ketika kita mendengar yang lain, maka kita berusaha mencari definisi yang lain, tapi tidak rela menerima bahwa demikianlah kebenarannya. Makanya ikut Tuhan tuh gak mudah. Ikut Tuhan tuh sulit. Kalau kamu hari ini masih mau mengikut Tuhan, setelah semuanya itu, maka bersiaplah untuk hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang adalah hal-hal yang baik dari Tuhan, untuk memurnikan iman dan panggilanmu.
demi keselamatanmu. Carilah Kristus itu sendiri, jangan cari yang lain-lain. Gak sulit kok bagi Tuhan menambahkan banyak hal yang besar, yang baik dalam hidupmu jikalau itu baik bagi keselamatan jiwamu. Agustinus pernah mengatakan, jikalau Allah saja telah memberikan anaknya bagi dunia demi keselamatan umat manusia, lalu apa yang membuat Tuhan tidak mau memberikan yang ada di dunia yang akan lenyap ini, jikalau itu baik bagi keselamatanmu. Jikalau kekayaan, jikalau harta, jikalau popularitas, jikalau semua yang kamu anggap mulia di dunia ini baik untuk keselamatan kamu, maka tanpa kamu minta pun kepada Allah, Tuhan akan berikan itu kepadamu, sebab Ia sendiri telah memberikan yang kekal bagi dunia ini. Jadi jangan ajari Tuhan. Katakanlah seperti doanya Dia, Tuhan kita itu, jadilah kehendak-Mu. Dengan berdoa begitu kamu berdamai dengan Dia. Kamu gak menciptakan permusuhan antara keinginanmu dan keinginannya. Kamu gak membenturkan kepentinganmu dan kepentingannya. Kepentingan Allah itu selalu satu. I want you to be safe. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah keselamatan kita. Maka semua proses kehidupan ini, baik yang suka maupun yang berduka, itu semua Tuhan izinkan demi keselamatan kita. Maka yang terpenting dalam kehidupan ini adalah memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan, bagaimana Tuhan bekerja melalui semua peristiwa yang menimpa hidupmu. Jikalau kamu menerima penghiburan, jangan terlena. Jikalau kamu menerima rasa sakit, jangan putus asa. Dan jangan pernah ingin menghindari rasa sakit. Karena rasa sakit yang kamu terima baik dari orang lain, baik oleh karena dosamu, baik oleh karena pelayananmu dan semua hal, rasa sakit itu mengajarkanmu, memperingatkanmu, mengingatkanmu bahwa kamu adalah orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan daripada Allah. Semua yang sukar dalam hidupmu itu memberimu peringatan bahwa kita membutuhkan Allah. Ngapain kamu mau melepaskan diri dari semuanya itu? Iya, memang gak enak, ya memang gak enak. Tapi ya namanya api yang membakar ketidakmurniannya pasti gak dingin. Pasti panas. Hanya orang yang hatinya dan motivasinya murni yang akan benar-benar menemukan keselamatan. Hari ini keselamatan itu seperti sesuatu yang gampang sekali. Yang mudah sekali untuk didapatkan. Tidak. Keselamatan adalah anugerah Allah. Tapi apakah kita berjuang untuk hidup dalam anugerah itu? Pikirkan itu. Takut dan gentarlah kepada Allah. Agar ibadahmu tidak hanya menjadi rutinitas. Tapi itu menjadi suatu perenungan dan refleksi yang mengubahkan kamu dalam hidup. Apalagi anak muda. Kuasailah dirimu dalam banyak hal. Dan murnikanlah keinginan-keinginanmu dengan dekat kepada Dia. Apa yang muncul, yang timbul dalam hatimu belum tentu dari Allah. Kebanyakan dari dosa dan nafsu kita. Maka kita perlu dekat kepada terang. Kepada Kristus. Dengan berdiam diri. Dengan banyak diam. Banyak berdoa. Kepada Tuhan. Tuhan tolong koreksi. Tolong murnikan. Tolong aku, agar aku bisa mengetahui apakah yang kuinginkan ini baik bagiku atau tidak. Belajar untuk menahan diri. Belajar untuk slow down. Apapun ide-ide yang muncul dalam dirimu, jangan langsung mengeksekusinya hari itu juga. Tapi tahanlah. Izinkan Tuhan memberitahumu sesuatu dari apa yang Dia izinkan ada dalam benakmu. Jangan andalkan dirimu. Andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Bahkan untuk keselamatanmu. Dan pertobatan. Apalagi dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Karena kesombongan itu enggak hanya berbicara ngomong tinggi, ngomong besar. Enggak. Kesombongan yang paling bahaya itu adalah ketika manusia merasa ngerti dirinya. Dan mengandalkan kemampuannya.
Doanya kurang bagus apa orang Farisi itu. Tapi nggak diterima Tuhan loh. Bayangkan, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Apa coba bedanya? 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Sama-sama punya pelita. Sama-sama punya minyak. Cuma kurang dikit aja. Karena mempelainya datang. Nggak bisa loh melihat Tuhan. Bayangkan. Sama-sama punya pelita, sama-sama punya minyak. Sama-sama menunggu. Tapi hanya karena kurang dikit minyaknya, nggak bisa lihat Tuhan. Bayangkan. Kok bisa begitu? Jadi jangan gampangkan keselamatan mengikuti Yesus. Kalau kamu benar-benar mau ikut Yesus, carilah dia terlebih dahulu, baru segala sesuatu yang lain. Karena Injil berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu Kristus itu. Maka ketika kamu mencari dia, kamu akan pertama sekali diajarkan untuk rendah hati. Tuhan akan membawa kamu kepada pengertian bahwa kamu memang benar-benar membutuhkan dia. Ketika orang pertama-tama ketika benar-benar mau ikut Yesus, maka Yesus yang adalah Tuhan yang baik itu pertama sekali akan menyadarkan kamu bahwa kita semua adalah orang berdosa. Tuhan akan membawa kita kepada rasa sakit, mengizinkan kita mengalami yang sukar agar kita sadar bahwa kita orang lemah yang butuh pertolongan dia. Jadi Tuhan ketika kita benar-benar mau ikut Tuhan, yang pertama sekali Tuhan lakukan adalah memberikan kita kesadaran bahwa kita memang butuh dia dari segala hal. Makanya gak heran ketika orang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, dia hidupnya itu susah. Hidupnya itu sulit. Sukar. Bukan karena Tuhan membenci. Tapi Tuhan tuh karena ingin sekali motivasinya murni ikut Tuhan. Agar gak ada kepentingan yang tercampur. Nah ketika dia sudah benar-benar dimurnikan oleh penderitaan, oleh rasa sakit dan banyak hal yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, Tuhan perlahan-lahan mulai sembuhkan. Dan ketika dia sudah di tahap yang sembuh, kerendahan hatinya dijaga, tahan dalam kemuliaan. Dia tetap selamat dalam keselamatan. Seperti orang sakit di ruang bedah, jikalau ia tidak dipotong-potong, disuntik-suntik apa macam-macam, mungkin gak dia bisa sembuh. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan. Jadi apapun yang kamu terima hari ini, rasa sakit dan lain sebagainya, berterima kasihlah kepada Tuhan untuk semua itu. Jikalau kamu bersuka cita mendapatkan hal yang baik karena orang lain, berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber yang baik. Tapi jikalau kamu telah mengalami rasa sakit, mengalami pergumulan penderitaan, baik oleh karena orang lain, karena dirimu atau siapapun, jangan membenci siapapun. Karena kadang Tuhan mengajari kita banyak hal melalui segala sesuatu. Itulah yang kita cari. Apa yang Tuhan maksud di balik semua yang Dia izinkan, itulah yang perlu kita mengerti. Agar kita menjadi tenang dan damai sejahtera itu ada pada kita. Itu yang paling penting. Memahami kehendak Allah, mengerti tuntunan Allah itu jauh lebih penting daripada mendapatkan penglihatan yang spektakuler dalam kehidupan ini. Ubah mindsetmu, Bapak Ibu dan teman-teman mengikut Tuhan. Sungguh kasihan hari ini banyak orang Kristen tertipu oleh keinginannya, ketidakmurniannya, ambisinya, dan macam-macam. Kita mendefinisikan Tuhan seperti yang kita mau, tapi kita tidak mau untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Bagaimana kita tahu Tuhan ingin kita hidup seperti apa di hadapan Tuhan, jikalau kita sendiri tidak banyak mengenali Allah dalam kehidupan pribadi kita? Rendahkanlah dirimu, agar kamu ditinggikan dalam taraf dan menurut takaran ilahi. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Hancurkan kesombonganmu, motivasimu yang tak murni, semua keinginan-keinginanmu yang tak berguna. Mulailah rela berdoa kepada Allah. Jadilah kehendakmu. Dengan memulai doa demikian, dengan melatih diri untuk hidup dalam kehendak Allah, kamu akan memperoleh damai yang gak bisa dibeli dan dimiliki dengan apapun dari dunia ini. Gak bisa.
Pernah nggak bertanya-tanya, kenapa sih para rasul itu, Paulus mau dipenggal, Petrus mau disalib, Yohanes digoreng, ada yang digergaji, ada yang dimakan singa, macam-macam. Kenapa mereka itu bisa tetap tenang menghadapi kematian? Mengapa mereka bisa tetap damai ketika menghadapi aniaya? Karena mereka benar-benar mengenali Kristus. Jadi jikalau hidupmu hari ini penuh dengan ketakutan, kamu takut menderita, takut miskin, takut mati, kamu gak pernah punya iman. Kamu gak pernah benar-benar mengenal Dia. Ngapain takut pada 3 hal itu? Jikalau Tuhan izinkan kamu menderita, Tuhan izinkan kamu sakit, Tuhan izinkan kamu miskin, itu ada maknanya. Bukankah Kristus sendiri telah datang dalam keadaan yang tak memiliki apa-apa? Tapi bukankah Dia telah yang memberikan apa yang paling dicari oleh manusia, yaitu hidup? Mana ada orang di dunia ini dengan semua yang dia miliki bisa memperoleh hidup? Karena semua orang di hadapan kematian itu tak berdaya. Tak seorang pun bisa membanggakan dirinya di hadapan kematian. Baik orang kaya, orang pintar, orang seperti apapun, ketika kematian menghadap kepada dirinya, kamu siap untuk ditelan. Karena tak seorang pun yang luput dari kematian sampai hari ini. Dari zaman Adam sampai hari ini. Bahkan Lazarus yang dibangkitkan oleh Kristus pun 40 tahun setelah dibangkitkan mati lagi. Hanya Kristus itu yang tidak bisa ditelan oleh maut itu. Hanya Kristus itu yang gak bisa ditahan oleh kematian itu. Dia keluar dari kematian pada hari ketiga. Dan para murid benar-benar tidak takut lagi mati ketika Kristus itu bangkit. Maka jikalau kamu ingin memiliki ketenangan dalam jiwamu, kamu harus benar-benar mengenal Dia yang tak berkematian itu. Ngapain kamu usahakan dari dirimu sendiri? Seolah-olah kamu bisa berbuat benar dari dirimu sendiri. No. Kita gak bisa menghasilkan apa-apa yang baik bagi kita. Sebab Kristus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, di luar daripadaku kamu gak bisa melakukan apa-apa. Gak bisa. Sekalipun kamu berhasil sukses di dunia, kamu besar, namamu terkenal, tapi kalau kamu tidak hidup dalam anugerah Allah dan kamu mengandalkan dirimu sendiri, kamu akan tetap dibuang oleh Tuhan. Apa gunanya kamu menggenggam seluruh dunia ini jikalau kamu pada akhirnya berakhir pada kematian? Alexander the Great, ketika dia mati, tangannya dikeluarin dari peti dan emasnya dihamparin ke seluruh jalan-jalanan itu untuk menunjukkan bahwa dia mati sekalipun dia penguasa Gerika, dia mati tak membawa apa-apa, padahal dia raja yang besar. Renungkan itu agar kamu benar-benar mengenal Tuhan. Rugi orang yang gak mengenal Kristus dengan benar. Rugi. Murnikan panggilan dan motivasimu. Itulah yang berkenan di hadapan Allah. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih dalam pertolongan-Mu. Engkau menolong kami untuk mengerti hikmat-Mu. Dan kiranya Engkau yang memampukan kami untuk hidup menurut kehendak-Mu. Tolong kami untuk dapat mengerti kebenaran-Mu, dan Engkau yang membawa kami semakin dekat kepadamu. Mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu yang baik, dan mampukan kami untuk menerima dan juga menjalani seluruh proses yang Engkau izinkan dalam hidup kami untuk memurnikan panggilan kami terhadap Engkau. Engkau sendiri tahu banyak hal-hal yang tidak murni, banyak hal-hal yang tidak benar. Dosa dan pelanggaran kami, kelicikan kami, dan motivasi kami yang gak benar di hadapan-Mu untuk mengikut Engkau. Kami lebih tertarik untuk apa yang bisa Engkau hasilkan daripada Engkau sendiri. Bukankah kami begitu jahat terhadap Engkau? Engkau setiap hari selalu memikirkan keselamatan kami, tapi kami setiap hari malah memanfaatkan Engkau bagi kepentingan kami.
terang-Mu hari ini telah menerangi jiwa kami. Dan terang-Mu hari ini telah memberitahu betapa bejatnya kami. Dan betapa bersalahnya kami di hadapan-Mu. Tapi Tuhan, Engkau tidak pernah putus asa kepada orang-orang yang berdosa. Justru kesukaan-Mu adalah ketika orang berdosa mampu melihat dosa-dosanya oleh pertolongan-Mu dan mau untuk berubah dan memperbaiki dirinya. Maka Tuhan, tolonglah kami untuk memperbaiki diri kami dan hati kami di hadapan-Mu. Murnikanlah hati kami dengan hati-Mu yang benar-benar murni. Tolong kami untuk mengasihi-Mu oleh karena pribadi-Mu dan pengorbanan-Mu, bukan karena hal-hal yang lain. Jikalau kami telah tertipu, maka sadarkanlah kami bahwa kami telah tertipu. Jikalau kami telah jatuh, maka ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dari surga. Engkau tak menolak perempuan pesundal yang menyeka kakimu, maka jangan tolak kami Tuhan, jikalau kami datang kepadamu di bawah kakimu dengan air mata meminta pertolongan. Dan sebagaimana Engkau mendatangi pemungut cukai itu dan membawanya menjadi murid-Mu, maka kunjungilah kami dan bawalah kami menjadi murid-Mu agar kami diselamatkan. Dan Engkau sendiri telah turun dari surga dan berbaring di kandang domba yang hina, maka sudilah kiranya Engkau untuk tinggal di dalam diri kami orang-orang yang cemar dan berdosa ini. Dan sebagaimana Engkau telah membawa penjahat di sebelah-Mu kepada keselamatan, maka bawalah kami kepada keselamatan. Jangan izinkan kami mencium-Mu seperti Yudas, tetapi mampukanlah kami untuk mengaku seperti penjahat di sebelah-Mu. Ingatlah akan kami Tuhan apabila Engkau kembali dalam kerajaan-Mu. Mampukan kami untuk mengerti bahwa hanya Engkaulah yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Dan mampukan kami untuk melewati segala sesuatu yang Engkau izinkan dalam kehidupan kami untuk benar-benar mengenal Engkau, baik sukacita maupun duka cita. Karena dalam semua itu Engkau bekerja untuk menolong kami. Ajari kami dan tambahkan kami hikmat untuk mengerti bahwa semua yang kami pikirkan, semua yang kami lakukan belum tentu demikian adanya. Karena pada akhirnya Tuhan, kami akan kembali kepadamu. Karena pada akhirnya ya Tuhan, ketika kematian itu tiba, gak bisa kami mengandalkan apapun selain daripada Engkau, wahai yang telah bangkit dari kematian. Kami hanya menjumpai Engkau ketika kematian tiba. Maka apakah yang hendak Engkau katakan ketika menemui kami? Apakah Engkau akan mengatakan aku tak mengenal Engkau? Tapi apakah Engkau mengatakan marilah masuk dalam pestaku? Kuatkan kami untuk mampu melakukan yang benar di hadapan. Engkau yang memberkati gereja-Mu ini, para pelayan-Mu, jemaat-Mu yang kudus, dan hal-hal yang penting bagi kemuliaan-Mu di tempat ini. Engkau yang memberkati, yang mencukupkan, menolong, dan mengurapi dalam panggilan-Mu dan perkenan-Mu bagi tugas kemuliaan-Mu. Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk dapat melayani-Mu, dan Engkau yang menganugerahkan kami hikmat untuk saling hidup dalam kasih antara sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami memuliakan Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang baik, darah-Mu yang kudus, untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu diberkati siang hari ini. Amin. Jika Bapak Ibu sudah diberkati, kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir kembali dalam ibadah hari Minggu yang akan datang. Terima kasih Evangelis Elia Miran yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan pakai dimanapun berada, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara, ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini? Silakan angkat tangan. Kami ingin mengenal 1, 2, 3. Ya. Jika Bapak Ibu Saudara belum punya tempat ibadah yang menetap, kami mengundang bisa hadir dalam ibadah di tempat ini pukul 9 dan pukul 11.
bisa kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik untuk mendukung pelayanan di tempat ini, persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga atas berkat-berkat yang luar biasa, kesehatan, kekuatan, waktu, pekerjaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Ini saatnya Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki untuk menunjang, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bahwa Tuhan akan berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, yang memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, memberikan diakonia. Tuhan akan memberkati berlimpah. Dan kami terlampau yakin percaya setiap orang yang dengan sukacita memberikan kepada Tuhan, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan dalam salam tangan Tuhan, memberkati yang mengelola keuangan ini Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan akan tambah-tambahkan berkat, Kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang hadir memenuhi kursi-kursi yang ada. Dan kami serahkan semua persembahan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap memberikan, sama-sama kita katakan amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur bersujud berseru padamu Tuhan. Monday Blessing diadakan setiap hari Senin melalui Zoom dengan link yang sudah tertera di layar. Morning Worship setiap hari Sabtu jam 5 subuh di Embassy Hotel Ruang Mandalika. Kita bertemu kembali Sunday Concert Minggu 19 Juli 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Embassy Hotel lantai 6 Auditorium Gunung Salak bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk mengikuti setiap kegiatan BSD Church dan follow akun sosial media BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Baik, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari Tuhan sudah memberkati kami, sudah menuntun kami untuk kami boleh hadir dalam ibadah di tempat ini. Kami percaya setiap kami yang hadir dalam ibadah ini pulang kami akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya setiap yang membutuhkan pertolongan dan jaman Tuhan, Tuhan juga mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kami yang berseru kepada Tuhan. Karena kami terlampau yakin percaya setiap orang yang berseru kepada Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang lebar, bahkan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah melayani sepanjang ibadah yang berlangsung. Tuhan memberkati. Dan secara khusus kami berdoa untuk hambamu Evangelis Eli Meron Tuhan yang sudah melayani kepada firman Tuhan. Tuhan juga memberkati. Biar urapanmu, hikmatnya daripada Tuhan, Engkau tambah-tambahkan dalam kehidupannya. Dimanapun dia berada, Tuhan akan berkati. Tuhan akan pakai dia lebih dahsyat. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Memberkati kami semua. Pada saat kami akan pulang menuju ke rumah tangga kami masing-masing, Tuhan juga akan berkati. Dan kami dapat bertemu kembali di dalam ibadah yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berlimpah. Anugerahmu menuntunku lewati segala hal, berkatnya selalu dilimpahkan.
sampai bertemu ibadah minggu depan. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur bersujud berseru padamu, Tuhan, jadi andalanku. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya. Air mataku dibuatnya jadi kemana